Baik, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Pagi, Selamat Bu. bertemu kembali di mata kuliah perencanaan pengembangan kawasan gitu ya untuk teknik pertanian. Hari ini kita Mohon maaf Bu, suaranya nggak jelas. pertemuan ke-10 gitu ya. Eh Jadi mohon mahasiswa mengikuti perkuliahan dari awal sampai akhir. Untuk sesi pertama, Ibu akan mengabsen satu persatu, gitu ya. Nah, yang pertama Gregorius Lendra Marja. Hadir, Bu. Juliana Jemu. Hadir, Bu. Desnawati Belawawo. Hadir, Bu. Yasinta Nake Kita. Yesinta Nake Kita. Adrianus Bria. Hadir, Bu. Salomo. Salomo. Flaviana Neldis. Flaviana Neldis. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Novia Minda. Novia Minda. Hadir, Bu. Novia Minda. Fransius. Fransius. Doransi Ngogo. Hadir, Bu. Agustinus Wasenda. Hadir, Bu. Agustinus Wasenda. Erviana Nindi Anita. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Lorencia. Lorencia Paula Seja. Hadir, Bu. Andi. Hadir, Bu. Andi. Andi. Lelinta Serti. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Darsianus Marice. Darsianus Marice. Darsianus Marice. Selviana Bulu. Hadir, Bu. Selviana Bulu. Hadir, Bu. Hadir. Nelson Arianto Nahak. Hadir Bu. Adrianus Dadi. Adrianus Dadi. Delviani Esim. Hadir, Bu. Veronalia Limas. Hadir, Bu. Baik, sudah semua ya? Ada yang belum dipanggil? Sudah, Bu. Baik, tolong mute-nya dimatikan, tolong di-mute ya semuanya gitu ya, biar tidak terganggu dalam proses pemaparan materi. Baik, saya persilahkan ya, Anda membuka materi yang Ibu sudah upload gitu ya. Nah, karena kebetulan hari ini ya, laptop Ibu juga masih error gitu ya, tapi tidak menurunkan kualitas di dalam Anda membaca materi ya untuk hari ini gitu ya, untuk pertemuan ke-10. Nah, mohon dibuka slide yang kedua gitu ya, dengan judul kawasan desa dan kota gitu ya. Kawasan desa dan kota gitu ya. Jadi di dalam perencanaan pengembangan kawasan kita juga mengenal namanya kawasan kota atau wilayah desa gitu ya. Nah, yang menjadi pertanyaan gitu ya, apa sih yang dimaksud dengan kawasan desa? Coba Anda perhatikan di slide kedua itu ada sangat perbedaan yang sangat signifikan ya, betul ya? Nah, untuk di pemaparan pertama, Ibu akan menjelaskan dulu kawasan desa. Jadi kalau yang Anda lihat di gambar di slide ketiga ini adalah kawasan yang Ibu ambil ketika dulu saya pergi ke daerah Jawa Barat gitu ya.
Di sana ada beberapa daerah pedesaan, di sana dia merupakan desa adat ya gitu ya. Nah, untuk selain itu juga Ibu pergi ke suatu tempat gitu ya. Ada harus melewati yang namanya Danau Situ gitu ya. Itu salah satu atraksi kalau di menjadi desa wisata. Nah, coba Anda perhatikan di slide keempat sudah terlihat? Sudah? Sudah Bu, Halo? sudah Bu. Nah, mohon ketua kelasnya ya, kalau ada ketua kelasnya ya. Nah, apa sih desa gitu ya? Di slide keempat ya, mohon diperhatikan. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 gitu ya, kawasan pedesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian. Nah, termasuk pengelolaan sumber daya alam ya, dengan susunan fungsi kawasan sebagai permukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, yang di dalamnya juga ada pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi gitu ya. Itu adalah kawasan pedesaan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007. Nah, berarti di sini kita bisa tahu bahwa kalau menurut kalian di desa itu pada umumnya kegiatan masyarakatnya pertanian ya, benar tidak? Ya ya. Pada umumnya di daerah tempat ya, kalau di pedesaan itu pada umumnya masyarakat mata pencahariannya adalah pertanian gitu ya. Oke, maaf gangguan. Nah, sedangkan ya untuk di dalam pedesaan itu pun ada juga jasa pemerintahan, apakah di sana kepala desa, kemudian ada layanan sosial pendidikan, ada layanan kesehatan, ada baik itu dia puskesmas, kalau yang masih desa sekali ya, tergantung dari desanya. Nah, belum ada rumah sakit, kalau rumah sakit biasanya di tempat kota atau pusat kota. Tapi minimal layanan itu dari kalau sekarang itu ada Polindes, kemudian ada puskesmas gitu ya. Kemudian ada layanan pendidikan juga, ada sekolah gitu ya. Nah, itu juga bagian dari kawasan pedesaan. Nah, secara statistik ya kita melihat kuantitatif jumlah. Nah, pedesaan coba diperhatikan di slide kelima sudah terlihat. Di slide kelima ya, pedesaan adalah daerah dengan jumlah penduduk kurang dari 2.500 orang. Ini adalah kategori pedesaan gitu ya dari secara statistik. Kemudian secara psikologinya desa adalah daerah di mana ya hubungan pergaulannya ditandai dengan derajat intensitas yang tinggi. Artinya gini, hubungan antara tetangga kalian atau tetangga kita kalau tinggal di daerah pedesaan itu lebih setiap hari bisa kita ngobrol gitu ya, punya hubungan yang erat. Tapi kalau di perkotaan tidak seperti itu. Nah, itu desa, Anda tahu anaknya berapa, usianya berapa, pekerjaannya apa. Nah, itu adalah daerah pedesaan. Nah, sedangkan ada juga istilah, Bu, kalau kampung itu apa? Beda nggak kampung sama desa gitu ya. Nah, kalau di kampung adalah suatu daerah ya, mohon dilihat slide ke-6 ya. Kampung adalah suatu daerah yang letaknya jauh dari keramaian kota, gitu ya. Yang dihuni sekelompok masyarakat di mana sebagian besar ya mata pencarian juga sebagai petani. Nah, sedangkan secara administrasi desanya terdiri dari lebih dari satu atau dusun yang digabungkan menjadi satu daerah gitu ya, yang dapat berdiri sendiri atau berhak mengatur rumah tangga atau otonominya, dia bisa mengatur. Itu adalah kampung ya. Nah, kemudian ya, mohon dilihat slide berikutnya, slide ke-7 gitu ya. Syarat-syarat menjadi sebuah desa gitu ya. Berarti ada syaratnya dong. Iya, misalnya Anda tinggal di daerah misalnya perkampungan yang cuma berapa. Nah, kemudian Anda ingin menjadikan itu satu desa secara administrasi. Nah, ternyata ada syaratnya. Yang pertama, mempunyai wilayah. Yang kedua, adanya penduduk gitu ya. Tadi kan kalau bilang menjadi desa harus jumlah penduduk 2.500 gitu ya.
Itu minimalnya. Kemudian mempunyai pemerintahan, gitu ya. Kemudian dia nanti ada di situ Pak RT-nya atau kepala desanya gitu ya. Kemudian ada sekretaris bendahara dan sebagainya gitu ya. Nah, berada langsung di bawah camat gitu ya. Kemudian mempunyai kebiasaan pergaulan sendiri gitu ya. Artinya punya budaya secara sosial gitu ya. Kemudian fungsi desa apa, Bu? Gitu ya. Nah, fungsi desa adalah satu sebagai sumber bahan pangan. Benar tidak? Karena tadi mata pencarian utamanya adalah pertanian gitu ya. Nah, karena pertanian ini masyarakat sangat tergantung, maka masyarakat yang ada di situ ataupun yang di luar dari desa tersebut memiliki ya sumber bahannya pangan gitu ya, berupa sumber bahan pangan gitu ya. Misalnya Anda memiliki pertanian sawah gitu ya, atau petani sawah. Nah, akan menghasilkan beras gitu ya. Nah, orang kota tidak ada lahan sawah gitu ya, sehingga membutuhkan sumber bahan pangan di tempat lain. Kemudian yaitu di desa, penghasilan bahan mentah. Ya, misalnya Anda minum susu setiap hari yang ada di toko, yang ada di Alfamart, Indomart. Nah, itu semua punya bahan dasar ya, susu mentah dari sapi. Nah, sapi itu diproduksi dari mana? Ya, produksi dari secara ternaknya. Kandangnya di mana? Siapa yang memelihara sapi gitu ya. Nah, itu berarti ada bahan mentahnya. Kemudian penghasil tenaga kerja ya. Coba dilihat slide 8 gitu ya. Penghasil tenaga kerja gitu ya. Karena kita tahu orang di desa rata-rata ya mohon maaf, jadi lapangan pekerjaan cuma petani, ada orang yang ingin bekerja di bidang lain. Mungkin dia punya potensi keahlian di bidang lain sehingga dia bisa bekerja di tempat yang lain, apakah itu yang wilayah lebih besar yaitu kota atau kecamatan gitu ya, sehingga di desa itu adalah banyak tersedia sumber daya manusia gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah pusat-pusat industri kecil ya, benar, apakah itu industri rumah tangga gitu ya, apakah di situ nanti misalnya ada produksi tempe goreng, tempe, ada produksi misalnya industri kecil seperti tempe kering gitu ya, pembuatan tempe kering, kemudian pisang kering gitu ya, keripik pisang gitu, maaf kok pisang kering, keripik pisang, kemudian keripik-keripik yang lainnya, kemudian ada ini kalau contoh yang digambar ibu gitu ya, ada seorang yang lagi mengerjakan membuat keramik ya. Nah itu gentong itu ya, itu ini gambar ini ibu ambil dari Jogja gitu ya, waktu ibu jalan-jalan ke daerah industri kecil di pedesaan di Yogyakarta. Jadi setiap rumah itu punya tempat untuk mengerjakan atau membuat ini bahan keramik ini gitu ya, mereka ngambil sendiri kemudian mereka buat nanti sampai dipoles kemudian mereka menjualnya. Nah, coba dilihat jadi ada berapa sih klasifikasi desa gitu. Nah, di sini Ibu memberikan contoh, coba dilihat di slide 9. Ada desa swadaya, ada desa swakarya, ada desa swasembada. Perbedaannya apa? Nah, kalau desa swadaya ini adalah hampir seluruh masyarakatnya mampu memenuhi kebutuhan dengan cara mengadakan sendiri. Artinya gini, mereka sudah punya semuanya ya, tersedia. Nah, sedangkan desa swakarya ini adalah desa yang sudah bisa memenuhi kebutuhan sendiri, kelebihannya produksinya sudah mulai dijual ke daerah lain. Jadi kalau di swakarya ini sudah ada penghasilannya dan lebihnya itu dijual di tempat yang lain. Nah, sedangkan desa swasembada desa itu lebih maju ya dan mampu mengembangkan semua potensi yang ada secara optimal gitu ya. Berarti kalau dari 3 ini ya klasifikasi ini bahwa berarti desa swasembada itu yang sudah mandiri seperti itu ya. Nah, kemudian perhatikan di slide ke-10 gitu ya, ciri masyarakat desa. Ada yang pernah tahu mungkin mengalami gitu ya, misalnya gini, Anda di daerah Anda tinggal kebetulan di daerah desa. Nah, kebetulan sekarang Anda kuliah di Kota Malang, ada perbedaan tidak gitu ya? Pasti ada. Nah, ciri-ciri masyarakat desa yang pertama ya, memiliki kehidupan tergantung pada alam. Ya, karena tadi memang mata pencahariannya pada umumnya adalah pertanian atau sebagai petani. Nah, kemudian
Toleransi sosialnya kuat, yang tadi Ibu katakan sebelumnya, punya hubungan. Anda bisa kenal dari bapaknya, anaknya, cucunya gitu ya, pekerjaannya apa, kesibukannya apa, itu sampai semua Anda tahu ya, karena masih erat hubungannya, saling kenal. Kemudian adat istiadat dan norma agama yang kuat, gitu ya. Nah, karena memang di daerah desa itu secara apa, kadang itu aturan adat itu lebih kuat daripada aturan negara gitu ya. Jadi ada adat istiadat yang harus dipatuhi, ada ketua adatnya gitu ya. Nah, kalau melanggar ini dapat hukuman seperti ini. Kadang tuh lebih berat daripada hukuman negara gitu ya. Nah, kemudian yang keempat, kontrol sosialnya didasarkan pada hukum informal yang tadi Ibu sebutkan. Tidak tertulis memang, tetapi itu sudah menjadi kebiasaan. Kemudian berikutnya adalah hubungan kekerabatan didasarkan pada gemeser atau paguyuban gitu ya. Ada paguyubannya. Kemudian pola pikirnya irasional. Jadi pemikirannya gini, kebanyakan mitos dan apa sebagainya, tidak secara rasional. Jadi bedanya ketika nanti nih Anda sudah kuliah di Kota Malang, pulang nih, ada cerita begini gitu. Terus Anda kan sudah kuliah gitu ya. Oh, itu secara teori ilmiah nggak seperti itu gitu loh. Nah, itu. Jadi antara pikirannya lebih dominan irasional, kalau di desa masih suka percaya A, B, C, D gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah struktur perekonomiannya penduduk bersifat agraris, yang tadi pertanian, peternakan, dan sebagainya. Itu adalah ciri dari masyarakat desa. Baik, kemudian halaman ke-11, slide ke-11 boleh dilihat ya di PowerPoint Ibu. Nah, kemudian pola persebaran desa. Nah, di desa ini bisa beragam gitu ya. Nah, ada pola memanjang mengikuti jalan raya. Pola ini umumnya terdapat di daerah pedalaman. Kemudian, pola yang kedua mengikuti rel kereta api, karena kita tahu kalau mungkin di daerah timur tidak ada kereta api ya. Tapi kalau di apa dulu di Jawa gitu ya, ada rel kereta api kan antara kota dengan kota. Nah, untuk melalui kota dan kota itu kan kadang melewati desa, pedesaan. Kemudian ada pola mengikuti garis pantai, ya. Nah, pola garis pantai ini pada umumnya di desa kan banyak orang yang tinggal di daerah-daerah pinggir sungai seperti Kalimantan, mungkin kalau di NTT mungkin di pinggir pesisir ya, di daerah pesisir gitu. Nah, mengikuti garis pantai. Kemudian ada juga pola masyarakat berdasarkan adat istiadat gitu ya. Jadi ada beberapa tempat gitu ya. Kalau secara pola ruang gitu ya untuk masyarakat, misalnya ketua adatnya di sebelah sini gitu. Nanti kalau yang keturunan dari misalnya ada bangsawan ya, kategori misalnya adatnya, nanti dia daerahnya tinggalnya di sini. Kemudian orang yang biasa sebelah sini, utara, timur gitu. Nah, sama seperti kayak di Pasuruan. Di Pasuruan itu ada waktu itu teman ibu kebetulan yang melakukan riset ya, memang dia orang Pasuruan. Jadi ternyata ada pola pemukiman ya di daerah desanya dia gitu ya. Jadi Bu, mohon maaf suaranya nggak dengar, nggak jelas. nggak terdengar. Sudah terdengar? Sudah, Bu. Belum, Bu. Yang lainnya sudah dengar? Sudah, Bu. Nah, jadi misalnya di Pasuruan. Nah, di Pasuruan itu ada satu tempat ya di mana kalau kita tahu memang di Pasuruan, bukan Pasuruan, sorry, maaf, di ini Madura, di Madura. Nah, di Madura teman ibu itu melakukan riset, kebetulan saya ngikutin ya. Nah, di sana itu ada beberapa pola pemukiman karena daerah pedesaan. Ada misalnya kalau di sana kan agamanya sangat kuat ya. Jadi ada pola yang terbentuk gitu. Jadi misalnya dia keturunan kiai gitu ya. Nah, itu dia tempatnya selalu tempat tinggalnya itu di dekat masjid gitu. Nah, kemudian nanti keluarganya misalnya ustadznya atau imamnya itu gitu ya. Nah, ada berurutan gitu dari keluarganya, anaknya gitu. Dia polanya memanjang tapi manjang kotak gitu. Kemudian sampai di yang masyarakat biasa gitu. Itu adalah pola yang terbentuk di sana. Itu hasil riset yang pernah Ibu ikutin seminarnya. Menarik sih. Mungkin kalau arsitektur landscape paham kalau yang begitu. Mungkin kalau TIP karena bukan jurusannya ya, tetapi perlu diketahui. Jadi sama seperti mungkin Anda di NTT gitu. Itu rumah adat itu kan dari depan masuk ya, atau di Kalimantan mungkin yang punya rumah adat gitu. Dari misalnya satu pemukiman gitu ya.
dari pintu masuk, kemudian baris yang berikutnya di ruang berikutnya itu ada polanya, ada bentukannya, ada fungsinya, gitu ya. Nah itu adalah salah satu bagaimana uh, di pedesaan juga biasanya ada, tapi tidak semuanya ya. Kalau di Jawa Barat itu di Kampung Naga, gitu ya. Jadi mulai dari pintu masuk sampai nanti daerah misalnya yang kotor dia membaginya ya, daerah yang kotor, daerah yang bersih gitu ya, itu ada polanya gitu ya. Oke, dengan demikian Ibu akan masuk pada tadi desa ya, ciri-ciri desa. Nah sekarang kita masuk kawasan kota. Nah dari gambar ini sudah terlihat berbeda sangat ya antara desa dan kota gitu. Kalau kota gitu ya, bentar. Nah kalau menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, apa sih kawasan perkotaan? Ya, coba Anda lihat di slide ke-13. Ya, di slide 13 itu terlihat sangat jelas ya, sangat perbedaan sangat signifikan dengan pedesaan. Nah, kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian, gitu ya. Juliana, tolong di mute ya ininya. Nah, kawasan perkotaan adalah wilayah ya yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian ya, melainkan biasanya memang didominasi oleh pelayanan jasa. Apakah itu nanti dia jasa pemerintahan, kemudian jasa pelayanan sosial dan atau ekonomi gitu ya. Itu salah satu perbedaan yang sangat mencolok gitu ya, atau yang berbeda sekali dengan pedesaan gitu ya. Nah, ciri fisik kota ya, yang pertama adalah mohon dilihat slide 14. Ciri fisik kota adanya sarana ekonomi ya, banyak sarana ekonomi. Kemudian terdiri dari misalnya gedung-gedung, apakah itu gedung pemerintahan, kemudian gedung perkantoran lainnya gitu ya. Nah, kemudian biasanya ada alun-alun atau pusat perkumpulan masyarakat gitu ya. Kemudian atau biasanya di sini coba Malang saja punya alun-alun ada berapa? Ya kan? Nah, alun-alun ini tidak semuanya ada ya, tapi setahu saya kalau di eh, kota-kota di Jawa semua rata-rata punya, karena memang alun-alun itu fungsinya untuk zaman dulu itu ya mengumpulkan masyarakat. Kalau dulu zaman Belanda itu ya, kalau musim penjajahan dulu ya sebelum kita merdeka, jadi alun-alun itu diciptakan oleh bangsa Eropa itu untuk ketika dia mengumpulkan rakyat pribumi itu mudah dengan dulu kan tidak ada telepon, tidak ada TV dan sebagainya gitu ya, tidak ada handphone. Jadi bagaimana ketika ada pengumuman dan sebagainya, masyarakat dikumpulkan di alun-alun gitu ya. Nah, di situ kemudian mungkin akan disampaikan apa maksud dan tujuannya. Jadi tempat perkumpulan. Kemudian ada tempat parkir ya. Kita tahu bahwa di Indonesia dimanapun kita mampir, kalau yang punya mobil, punya sepeda, motor gitu ya, itu harus punya tempat parkir kalau di perkotaan. Kalau enggak, mobil Anda mau taruh di mana gitu. Kalau buat sepeda motor mungkin masih kecil ya. Tetapi kalau apa mobil ya sangat besar, membutuhkan space gitu ya. Nah, kemudian ada sarana rekreasi gitu ya. Banyak tempat-tempat yang menjadi kunjungan atau perkumpulan masyarakat gitu. Kemudian ada sarana olahraga gitu ya. Jadi ini adalah ciri-ciri secara fisik ya kota. Ada banyak sarana olahraga ya, apakah futsal, apakah dia apa olahraga lainnya gitu, misalnya lapangan bola, lapangan voli, lapangan basket gitu ya. Nah, itu adalah salah satu sarana yang ada di kota. Kemudian banyaknya kompleks perumahan gitu ya. Nah, kemudian di halaman, mohon dilihat halaman 15, slide ke-15, ada ciri-ciri masyarakat kota. Nah, ini sangat bertolak belakang atau berbeda sangat jauh dengan ciri-ciri masyarakat di desa. Nah, ciri masyarakat di kota yaitu adanya keanekaragaman penduduk. Artinya di situ dia heterogen gitu ya. Apakah dia di situ dari segi pendidikan, kemudian segi ekonomi, kemudian segi dari misalnya suku, ras, agama gitu ya, dia sangat beragam. Kalau di satu desa bisa saja kita temukan semuanya misalnya muslim gitu, semuanya katolik gitu, bisa bisa kita temukan gitu. Tetapi kalau di perkotaan itu benar-benar beragam. Terus kalau di desa bisa saja pertanian semua, paling buruh satu dua gitu.
Nah, itu yang membedakan. Kemudian ada sifat penduduk bersifat individualistik. Ya, kamu, you gitu kan. Kalau di desa kan ada yang sakit, kita jenguk, kita tolong walaupun itu kita bukan keluarga kita, tetapi kalau di kota ya kamu mau makan atau tidak, tetangga kamu tidak tahu gitu. Ya kan? Kalian sakit atau tidak, tetangga tidak tahu. Jadi sifat-sifat penduduk di kota itu bersifat individualistik. Kemudian ciri berikutnya adalah hubungan sosialnya bersifat patembayan gitu ya. Berbeda tadi yang paguyuban. Nah, kemudian yang keempat cirinya adanya pemisahan ke ruangan yang dapat membentuk kompleks tertentu. Misalnya kalau di perkotaan sini ya, bisa bisa kelihatan tuh perumahan yang mewah, ya, perumahan yang sedang, perumahan yang tumbuh begitu aja gitu kan, atau sporadis gitu ya. Jadi dia tiba-tiba ada aja rumah gitu. Nah, itu bisa ada di perkotaan, di pinggir sungai misalnya yang tidak terencana. Tetapi kalau di pedesaan ya biasanya ya paling kalau mengikuti misalnya jalur jalan gitu ya, pola jalan atau pola pantai ya udah gitu ya. Sama semua. Tapi kalau di perkotaan ada kompleks, misalnya di dalam kota ada lagi kota lagi ya, ada kota baru namanya. Kalau di Jakarta sudah banyak, kalau di Surabaya mungkin seperti apa ya, Citraland gitu ya. Nah, kalau di Jakarta yang Ibu pernah magang gitu ya, di Jakarta dulu di perumahan, kebetulan perumahannya perumahan mewah. Nah, dia itu sudah menjadi sebuah kota baru, di kota dalam kota gitu. Ada kota di dalam kota gitu ya. Karena dia bisa disebut kota apabila dia memenuhi standar secara apa, sarana prasarannya dia lengkap gitu ya, sampai pengolahan sampah dia memiliki sendiri gitu ya, dan dia memiliki sekolah dari SD sampai kuliah gitu. Nah, itu dia bisa membuat sebuah kota sendiri dalam kota. Nah, kemudian ya yang berikutnya, norma agamanya tidak ketat gitu ya, artinya ya kamu mau ateis apa enggak gitu. Cuma kebetulan kalau di Indonesia apa, harus punya ya di dalam KTP. Kalau di luar negeri itu nggak ada KTP-nya, misalnya Katolik, Kristen, Islam, Hindu, Buddha, nggak ada. Cuma nama, kemudian kewarganegaraan, cuma begitu saja, sama alamat gitu. Misalnya ada alamat. Kalau Indonesia saja yang ada agama apa, pekerjaan apa gitu ya. Kalau orang luar tuh kebanyakan tidak ada, karena eh, agama ya agama gitu. Kalau misalnya negara ya negara gitu. Nah, cuman kalau kita memang dilindungi oleh undang-undang dan diharuskan gitu ya. Kemudian pandangan hidup kota lebih rasional. Ya, mereka orang yang di kota tidak percaya yang namanya ilmu gaib, walaupun tuh ada ya. Maksudnya mitos-mitos, mereka percaya kamu kalau mau pengen rumah bagus ya harus kerja gitu. Itu rasional. Kamu kalau pengen beli mobil, kamu harus kerja keras, kamu harus punya uang sekian dalam sebulan gitu ya. Nah, itu sesuatu pikiran yang rasional, bukan yang kayak, oh saya buat gini cuma berdoa saja terus misalnya menghasilkan bisa beli mobil, itu nggak mungkin. Atau bikin apa, ada kepercayaan tertentu disembah kemudian menghasilkan apa gitu. Nah, orang kota itu lebih rasional gitu. Ya udah, kalau kamu pengen punya rumah yang mewah, yang bagus, punya mobil yang bagus, ya kamu harus kerja keras gitu. Dengan misalnya sebulan kamu harus punya uang seperti ini gitu ya. Jadi lebih rasional pemikirannya. Kemudian klasifikasi kota gitu ya. Nah, tadi kan ada klasifikasi desa, ada 3 gitu ya. Nah, di kota pun ada. Jadi ada berbagai klasifikasi, ada kota kecil atau kota sedang, ada kota besar, ada megapolitan, dan ada metropolitan gitu ya. Nah, kalau yang disebut kota kecil itu kita melihat dari skala ya, skala penduduk gitu. Kota kecil itu penduduknya antara 20.000 sampai 50.000 jiwa. Kemudian untuk kota sedang itu penduduknya antara 50.000 sampai 100.000 jiwa. Nah, sedangkan untuk kota besar itu kurang dari 1 juta gitu ya, jiwa, sedangkan untuk metropolitan itu kurang dari 5 juta jiwa. Nah, sedangkan megapolitan itu lebih dari 5 juta jiwa. Nah, kalau untuk megapolitan itu kita bisa ya Jakarta dan sekitarnya. Kalau cuma Jakarta belum, tapi kalau Jakarta, Bekasi, Depok, dan sebagainya digabung, itu bisa menjadi megapolitan. Kalau Surabaya saya rasa sudah ya metropolitan gitu ya. Nah, jadi dari segi klasifikasi juga kita harus ketahui gitu ya. Kenapa kita harus tahu klasifikasi ini? Penting. Misalnya, nanti Anda mau merencanakan satu area untuk rekreasi atau untuk taman, misalnya taman publik gitu. Lah, penduduknya
penduduknya ada berapa, gitu ya. Cukup nggak masyarakat ke situ misalnya dalam waktu weekend, gitu ya. Bisa menampung gitu enggak, gitu ya. Nah, itu adalah salah satu contoh kecil, gitu ya. Terus persediaan air minum, persediaan listrik dengan jumlah penduduk sebesar itu, satu rumah tangga membutuhkan berapa. Nah, ini adalah salah satu bagaimana ketika kita sudah klasifikasikan itu, maka akan berpengaruh pada aspek yang lain, gitu ya. Sama misalnya Anda membuat apa sih? Sekarang anak-anak SD susah ya masuk sekolah, gitu ya. Kalau di kota, kalau di desa mah satu desa juga bisa cuma satu SD juga nggak apa-apa. Tapi kalau di kota itu ada batas maksimal, belum lagi dari kriteria tertentu, gitu ya. Sehingga kalau cuma satu sekolah, gimana anak yang lain sekolah di mana? Artinya fasilitas kota itu harus punya. Dengan kita melihat dari daya dukung atau jumlah dari penduduk, gitu ya. Air minum, setiap orang butuh air, gitu ya. Nah, bayangkan, coba satu hari aja mati listrik atau internet nggak ada. Kita nggak bisa buat apa-apa di kota. Kalau di desa nggak ada internet, ya sudah, kebun aja. Tapi orang di kota bekerja itu membutuhkan listrik, membutuhkan internet. Kalau tidak ada seperti itu, bagaimana memenuhinya, gitu ya? Bagaimana untuk masyarakat bisa bekerja dengan baik? Oke? Nah, dengan demikian ya sudah ada ya Ibu jelaskan tadi ya bahwa perbedaan antara desa dan kota. Ini dua hal yang berbeda. Kenapa Ibu perlu jelaskan ini ya, baik dari definisinya, ciri-cirinya, ciri-ciri kota baik secara fisiknya atau ciri-ciri masyarakat sosialnya. Jadi di sini kita bisa tahu sehingga di dalam nanti kita merencanakan atau mengembangkan suatu kawasan apakah di desa dan perkotaan itu punya perspektif yang berbeda, punya pendekatan yang berbeda, gitu ya. Jadi ini materi ini sebagai pengantar Anda, gitu ya, bahwa ketika suatu saat Anda mengembangkan di daerah pedesaan, gitu ya, itu lebih mudah daripada di daerah perkotaan, ya kan? Untuk izin bangun saja susah gitu. Jangankan gini, di kota misalnya kita ingin kota kita bersih, mendapatkan oksigen setiap hari yang baik ya. Artinya Anda harus menyediakan ruang terbuka hijau atau ruang di mana yang bisa menghasilkan O2 setiap hari. Nah, lahannya sudah sempit Ibu gitu. Nah, gimana caranya? Nah, makanya biasanya ada ilmu dan teknologi dibutuhkan ya, bagaimana orang di kota pun tetap bisa tinggal dengan nyaman, gitu ya. Baik nanti, Bu, di kota itu panas sekali, kalau nggak pakai AC nggak bisa. Mohon maaf, suaranya kurang kedengaran. Nah, itu adalah salah satu bagaimana kita harus mengetahui perbedaan antara desa dan kota. Dengan harapan nanti ketika Anda mengembangkan satu usaha, kalau berada di kota, Anda harus bisa mengenal karakter kota tersebut. Kalaupun di desa gitu ya, pada umumnya memang mata pencahariannya pertanian memang kalau di pedesaan, tetapi tidak menutup kemungkinan ya Anda bisa usaha perdagangan, apakah itu dia toko atau dan sebagainya gitu ya. Nah, tetapi kita lihat pasarannya juga dulu ya. Oke, baik untuk materi hari ini ya sampai di sini. Nah, ada pertanyaan? Halo? Halo? Halo, halo? Baik, jika tidak ada pertanyaan ya Ibu akhiri, kita akan bertemu nanti minggu depan ya. Baik, dengan demikian Ibu akhiri perkuliahan ini. Terima kasih sudah bergabung pada hari ini yaitu pertemuan kita yang 10 dan kita akan masuk minggu depan yang pertemuan ke-11. Jadi mohon kehadirannya seperti biasanya ya. Baik, terima kasih, sampai ketemu lagi. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Ada tolong kasih tahu ini apa kelompok 3 biar mereka ini apa enggak ini materinya